real membangun Jawa Barat atau pencitraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Kang Obing akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan adanya kritikan terhadap Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, terutama dari salah seorang profesor di Jawa Barat ini yang menyatakan bahkan dia mengharapkan gitu, mengatakan bahwa hentikanlah itu gitu. Baik, sahabat Kang Obing, di sini kalau saya lihat Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan atau membuat konten ini sebenarnya ini adalah real apa yang ada di Jawa Barat. Benar-benar sebuah kenyataan dan bukan sebuah pencitraan. Seandainya konten itu sebuah pencitraan, maka tidak akan terus-menerus melakukan konten yang sifatnya membangun masyarakat Jawa Barat. Kalau pencitraan ya sekedar bagi-bagi uang selesai gitu kan. Tetapi ini tidak seperti itu. Kita lihat dari berbagai hal, apakah Kang Deddy ini sebuah pencitraan atau bukan. Nah, ini harus dilihat atau dipantau dari berbagai jenis gitu ya, dari berbagai hal. Kalau Anda sebagai akademisi yang memang memperhatikan Kang Deddy, maka harus melihat dan menonton video-video Kang Deddy itu secara tuntas dan menyeluruh. Bukan hanya satu saja. Anda kan hanya menyoroti kepada kegiatan rencana Kang Deddy membawa anak-anak yang nakal ke barak. Cuma itu saja. Mungkin Anda karena tidak dilibatkan atau bagaimana sehingga Anda menyatakan seperti itu. Gini, apakah itu konten menurut Anda itu istilahnya pencitraan? Kalau menurut saya justru konten itu mendidik warga Jawa Barat. Mendidik di mana? Pertama, dan konten Kang Deddy itu berhubungan dengan sampah. Nah, kalau berhubungan dengan sampah, itu artinya Kang Deddy itu konsen, benar-benar peduli dengan sampah itu sendiri. Nah, selanjutnya saya mencoba, kebetulan saya ke Purwakarta, di mana Kang Deddy pernah memimpin di situ. Saya tanya-tanya kepada masyarakat di situ, saya tanya-tanya kepada orang yang jualan. Memang awalnya itu sulit untuk menerapkan bersih gitu ya dari sampah itu. Tetapi lambat laun ternyata alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan saya kemarin melihatnya daerah perkotaannya itu bersih sekali gitu ya dari sampah. Adapun sampah-sampah itu sudah berada di kantong plastik yang siap untuk dibawa. Beda dengan kota-kota lain gitu ya. Saya melihat di beberapa kota ada yang sampahnya berserakan apalagi di pasar. Nah, ini di tempat-tempat makanan itu sudah bersih. Jadi salah satu yang edukasi dari Kang Deddy Mulyadi bahwa kita itu harus benar-benar peduli gitu. Contohnya lagi, ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke kota Sukabumi, lalu dia berjalan dari kantor wali kota ke kantor DPRD, menemukan sampah, dia ambil, masukkan ke saku. Oke, itu salah satu pembelajaran bagi kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya, yaitu tentang pemerintahan. Nah, sekarang ini, sadar ataupun tidak, terima ataupun tidak, kebanyakan para bupati, para gubernur, sudah dipilih, itu lalu diem di meja. Gitu kan? Kan ceritanya gini, ketika dia lagi melakukan kampanye, benar-benar turun ke jalan, benar-benar dia masuk ke gang, dia benar-benar itu sampah, peduli dengan orang tua dan lain sebagainya. Setelah jadi, dia selesai gitu. Dia tinggal diem, duduk di meja, lalu ngotak-ngatik angka. Itu yang namanya pencitraan. Tetapi Kang Deddy tidak. Setelah dia jadi gubernur, justru dia lebih banyak turun ke lapangan dan memberikan kesempatan kepada wakilnya untuk menata pemerintahan. Itu pembagian tugas kalau menurut saya. Dan sekarang banyak
pemerintah kabupaten kota dan gubernur itu yang mulai meniru gaya Kang Deddy. Karena apa? Karena ini gaya ini diterima oleh masyarakat. Masyarakat merasa terwakili. Oh ini benar nih. Ini saya ini terasa ada pemimpin yang peduli terhadap kami. Gitu. Oke, selanjutnya ini kenyataan hidup memang benar, gitu ya. Masyarakat yang ada di Jawa Barat ini, ya, kita lihat, benar nggak masyarakat yang ada di Jawa Barat itu pinjem Bang Emok? Ini benar, ini sebuah kenyataan. Di daerah-daerah ini banyak orang-orang yang meminjamkan uang yang nantinya menjerat benar-benar masyarakat. Anda tidak peduli saja gitu. Anda tidak peduli membiarkan sehingga ya seperti itu. Nah sekarang Kang Deddy itu sebenarnya peduli agar masyarakat itu tidak terjerat dengan itu. Selanjutnya benar-benar Kang Deddy ini sekarang akan membuat karakter bangsa yang memang sesuai dengan budaya kita. Di mana kita lihat? Pertama, dia menginginkan kebersihan, gitu ya, karakter kebersihan. Sehingga dia menerapkan dimanapun tetap harus bersih. Bahkan sampai ada sekarang wali kota yang turun ke lapangan itu nitip ya kebersihan ya. Malu nanti kalau ketemu sama Kang Deddy gitu kan. Lalu sekarang kita lihat di jalan-jalan ya, di jalan-jalan yang tadinya pinggir jalan itu kan banyak tumbuhan rumput-rumput yang tinggi, sekarang mulai dibabat. Walaupun awalnya rasa takut gitu atau malu sama gubernur, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ada profesor yang menyatakan bahwa membangun karakter itu tidak bisa dari dewasa, tetapi dari anak kecil. Loh, kok Pak? Bisa saja Pak. Ya contohnya gitu. Ketika orang yang sudah dewasa, yang tadinya tidak biasa misalkan ya, dia tidak ke masjid misalkan, atau tidak tepat waktu, tapi semakin lama sesuai dengan usianya juga jadi tepat waktu. Itu juga karakter. Jadi karakter itu bisa dibangun sejak kecil, bisa juga dibangun dari mana saja mulainya kita mampu gitu. Nggak mungkin hanya dari kecil aja, nggak bisa. Di kapan saja, di mana saja. Jadi all life gitu ya, dalam semua kehidupan. Jadi karakter itu dibangun dalam semua kehidupan. Nggak bisa ketika dari kecil saja. Nggak juga gitu. Karena banyak juga anak gitu ya. Anak yang sejak kecilnya anak penurut, anak pendiam. Tiba-tiba masuk SMA. Anak itu ternyata beda, berubah. Saya punya pengalaman tentang hal itu, teman saya itu sendiri. Ketika SMP, bagus sekali gitu ya. Dia itu benar-benar taat ke orang tuanya. Apakah itu kelihatannya atau lain nggak tahu. Tetapi ketika sudah masuk SMA dia berubah. Nah di sini Kang Deddy ini pingin penanganannya sebenarnya semua dari sejak dini sampai ke yang SMA, masyarakat yang tawuran yang kayak gitu. Tetapi tentunya ini harus didukung oleh semua kabupaten kota. Saya kebetulan kemarin nanya di Purwakarta, memang di Purwakarta itu sudah menerapkan berangkat pagi untuk sekolah. Awalnya itu 5:30 dulu, ketika pergantian sama Bu Ane, itu jadi rubah jam 7 gitu. Tetapi intinya ini masih berjalan. Lalu saya tanyakan, apakah ini manfaatnya gede? Sungguh luar biasa. Anak-anak yang tadinya bangunnya agak siang sekarang sudah lebih pagi, tentunya sholat subuhnya bisa gitu kan. Lalu dia pagi-pagi kebanyakan jalan kaki, tidak pakai motor, berarti kan ada olahraganya gitu. Lalu di samping olahraga juga ada komunikasi. Ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi ini memang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam video-videonya bukan sebuah pencitraan, tapi ini adalah sebuah kenyataan hidup yang ada di Jawa Barat ini. Yang terakhir itu di Gede Bage, sampah. Itu kan kenyataan hidup. Tetapi
yang saya bingungkan, mana sih dari akademisi yang pernah meneliti atau yang melakukan penelitian di sana? Nggak ada, nggak denger gitu. Oke ya, salam sukses dari Kang Obing.